Oke, di sini hari ini ya kita akan membahas tentang stoikiometri. Oke, Heni, udah pernah belajar belum sih stoikiometri? Udah. Udah, oke. Apa sih stoikiometri? Masih inget nggak? Enggak. Stoikiometri. Enggak. Duh, gimana ini? Kebanyakan libur jadi lupa lagi. Oke, jadi stoikiometri ini perhitungan tentang dasar-dasar ilmu kimia ya. Jadi perhitungan dasarnya. Nah, untuk pertemuan sekarang, yang pertama kita itu akan membahas tentang konsep mol. Jadi kan di stoikiometri itu nanti ada beberapa subbab ya. Sekarang kita bahas dulu tentang konsep mol. Oke. Kira-kira yang Heni tahu mol itu apa sih? Mol. Pernah dengar nggak kata mol? Pernah. Apa yang ada di benak Heni, mol itu apa? Tahu. Nggak tahu. Atau mall kayak Jogja gitu? Bukan. Oke, nah gini, Miss kasih contoh misalnya kalau kita menghitung ikan, menghitung jumlah dari ikan itu gimana, Hen? Berapa? Kalau ikan nih, ikan misalnya. Jumlah ikan berarti misalnya 7 apa tuh? Misalnya ada 7 ikan. Jumlah? Jumlah massa. Kalau ikan satuannya apa? Kalau satuan jumlahnya ikan, berarti Ekor. atau ekor ya. Oke, kalau misalnya ikan berarti ekor. Terus kalau misalnya kertas satu rim, nah itu jumlahnya berapa satu rim? Satu rim berapa? Misalnya 500 ya. Nah, jadi mau di sini menyatakan suatu jumlah zat ya. Jadi satuan untuk jumlah zat di dalam kimia. Contoh lainnya misalnya ada satu lusin gelas. Berarti satu lusin itu berjumlah 12 gelas. Kemudian satu kerat botol misalnya. Nah, di sini jumlahnya berapa satu kerat? Artinya ada 24 botol. Nah, selain ini ada lagi misalnya kayak apalagi yang jumlah misalnya gram. Kalau gram itu menunjukkan jumlah dari suatu massa ya. Nah, itu banyak satuan-satuan untuk jumlah suatu zat. Nah, di dalam kimia, mol ini merupakan satuan untuk jumlah zat. Kalau tadi kan kayak gelas, botol, kemudian ekor ikan. Nah, itu kan berarti satuan-satuan yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau di kimia ini yang kita bahas sekarang itu mol. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada mol itu hubungannya dengan massa. Selain dengan massa, hubungannya dengan volume pada keadaan standar, kemudian berhubungan dengan jumlah partikel. Nah, di sini kalau mau hubungannya dengan massa, gimana Hen? Tahu nggak rumusnya apa? Masih ingat? Atau pernah belajar di sekolah? Sama massa. Ya. Nah, hubungan mol dengan massa itu, kayak Miss ingetin lagi, ada AR atau MR di sini. Sebelum ke rumus deh, AR itu apa? Atom relatif. Nah, betul ya. AR itu berarti massa atom relatif, kalau MR adalah massa molekul relatif. Nah, kemudian kalau dari mol ke massa, berarti kita kali atau bagi? Bagi. Panahnya kemana nih? Panahnya ke kanan, berarti mol kan dari mol nih, dari mol. Berarti massa sama dengan mol dibagi
Gini kan mol itu kan massa dibagi MR ya. Ya. Dari mol ke massa. Nah, kalau dari massa ke mol berarti kebalikannya, kita bagi. Oh, dikali. Kalau mol berarti kan massa per MR. AR atau MR ya. Kalau AR itu untuk suatu atom atau unsur. Kalau MR itu untuk suatu senyawa. Nah, kebalikannya, kalau dari massa berarti kita Dikali. Oke, lanjut ke volume ya. Nah, volume pada keadaan standar ini berhubungan dengan jumlah yang sudah ditentukan liternya. Di sini volume pada saat STP itu berjumlah 22,4. Sama ya. Kalau mol berhubungan dengan STP berarti volume dibagi 22,4. Terus kebalikannya, kalau menanyakan volume berarti dikali ya, mol dikali 22,4. Kebayang? Dengan panah yang Miss kasih tanda-tandanya. Oke, kemudian sekarang jumlah partikel. Nah, di sini jumlah partikel itu ada 3 jenis ya. Yang pertama ada atom, yang kedua ada ion, kemudian yang ketiga ada molekul. Oke, di sini pelajaran tentang materi ini sebenarnya udah di bab sebelumnya yang atom, perbedaan atom, ion, molekul. Kira-kira masih ingat nggak ini apa perbedaan dari ketiga jenis tersebut? Atom itu apa, ion itu apa, molekul itu apa? Masih ingat perbedaannya? Ikunin. Ayo. Kalau atom itu zat terkecil. Unsur terkecil. Oke. Suatu zat Terkecil. atau bagian yang paling kecil, terkecil. Dia nggak bisa dibagi-bagi lagi ya. Jadi betul, oke untuk atom. Contohnya apa? Contohnya. Contoh atom. Misalnya C doang. Misalnya apa? C, oke. Itu untuk Karbon. atom ya. Karbon, oke. Kalau untuk ion? Contohnya apa? Ion. Atau pengertiannya dulu. Apa sih ion itu? Ion unsur nih, Miss. Pak. Ion. Ion dalam tubuh. Kalau dilarutkan dalam air akan menjadi ion-ion. Nah, ion itu apa sih? Cairan. Oke, atau Hafiz kasih contoh ya. Salah satu contoh dari ion itu misalnya ada Na+. Nah, ini contohnya. Contoh salah satu ion. Berarti ion itu apa? Na+. Ada tanda plus di atasnya. Berarti ion merupakan, kalau HCl itu molekul atau senyawa. Kalau ion kan itu udah dikasih contoh sama Miss Na+. Apa? Masih ingat? Lupa, Miss. Oke, nggak apa-apa lah kalau masih lupa. Jadi ion itu merupakan atom yang bermuatan. Jadi di sini yang bermuatan itu nggak selalu positif kan? Bisa juga dia bermuatan negatif. Ya, misalnya apa kalau yang negatif? Contohnya, misalnya Cl- ya, Cl-. Nah, itu contoh dari ion. Sekarang contoh dari molekul. Kalau molekul boleh tadi misalnya ada HCl ya. Contohnya HCl. Bentar. HCl untuk molekul. Atau selain HCl apa? Selain HCl, pokoknya yang gabungan lebih dari 2 atom atau 2 unsur itu membentuk suatu senyawa atau molekul ya. Oke, lanjut.
Jumlah partikel di sini itu memiliki nilai tetapan. Nilai tetapannya berapa yang ini? 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau yang tadi 22,4 itu adalah tetapan dari volume pada keadaan standar. Nah, di sini berarti kalau ditanyakan mol, rumusnya apa? Rumusnya adalah sama aja kayak tadi. Kalau dari mol ke hubungannya atau ke jumlah partikelnya berarti itu Kali. Bagi dikali, kalau dari mol dibagi ya. Nah, kalau dari jumlah partikel dikali. kebalikannya jumlah partikelnya dikali. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal, Miss ulangi lagi. Kalau ditanyakan mol hubungan dengan massa, rumusnya kira-kira apa, Hen? Rumusnya apa? Dengan massa. Ya? Hubungan mol dengan massa. Bila dari mol dikali, bila ditanyakan mol dibagi. Berarti gimana rumusnya? Kalau hubungan mol dengan massa? Mol sama dengan? Mol sama dengan Ya. massa per AR. Per AR atau MR. Kayak di sini selain Henny ada yang udah hadir belum? Bang Ihdat? Atau baru Henny aja? Baru Henny aja, Miss. Oke, nggak apa-apa, lanjut ya, Hen. Kalau ditanyakan jumlah partikel, berarti rumusnya apa, Hen? Jumlah partikel sama dengan? Mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 3. Oke, berarti dikali ya. Sekarang kalau ditanyakan mol pada keadaan standar, berarti rumusnya apa? Itu volume, Miss. Berarti Gimana? mol dikali 22,4. Ditanyakan volume. Tadi ditanyakan volume atau mol, kata Miss? Ya. Volume kan? Ditanyakan volume. Ya. Mol berarti kali L kali T per P. Itu, Miss. Mol yang ini pada keadaan standar, berarti kalau ditanyakan volume sama dengan mol dikali 22,4 ya. Nah, jadi gini aja. Mana ya? Kalau misalnya dari mol ke massa, panahnya ke kanan, berarti artinya dikali dibagi? Dibagi. Oke, lagi mana ya? Bentar. Dikali ke kanan itu dibagi titik 2 ya. Kalau dari massa ke mol berarti dikali ya. Kemudian kalau dari mol ke volume berarti sama. Kalau ke bawah dia itu dibagi ya. Mol sama dengan V per 22,4. Kalau yang satu lagi ini dibagi. Kalau yang ini berarti dikali ya. Kemudian yang jumlah partikel. Kalau dari mol ke jumlah partikel itu di apa? Dibagi ya. Kalau dari jumlah partikel ke mol itu dikali. Lihat aja tanda panahnya. Oke, sampai sini udah ngerti? Sebelum ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Atau mau di screenshot dulu? Mau SS dulu. Boleh. Buat nanti lihat rumusnya. Udah? Udah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang pertama. Coba baca soalnya, Hen. Massa dari 2 mol NaOH adalah dengan ARH 1, O-nya 16, Na-nya 23. Berarti rumusnya adalah
Massa sama Massa dengan kali mol. Massa mol massa kali kali mol. Ayo, udah sama Miss dikeluarin massa. nih. Mol kali MR. Berarti mol dikali MR. Molnya bernilai berapa? 2. Oke, MR-nya berapa? MR dari NaOH. Bentar. Rumusnya masih ingat? Masih. Apa? Mencari MR berarti caranya? mRNA. mRNA. mRNaOH sama dengan 23 berarti sama ditambah dengan apa? Kita jumlah-jumlahin aja kan? Betul nggak? ya 23 ditambah 16 ditambah 1. 40 Berarti nih. totalnya berapa? Oke, 40. nilainya 40. Nah, kalau kita udah dapet si nilai dari MR, yaitu Masukin 40. Kita masukkan ke rumus yang tadi. 2 2 kali dari 40. 2 dari mana? 2 itu Dari molnya dari 2. sini. Ya, Iya, dari sama. situ kita masukin dikali 40. Nilainya adalah 80. 80 gram ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Udah ngerti? Udah bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ada volume dari 3,2 gram O2 atau oksigen dengan AR16 pada keadaan STP adalah berarti ini dari volume nih. Mencari volume. Berarti rumusnya apa? Mencari volume pada keadaan standar. Mol kali 22,4. Oke, mol kali 22,4. Yang Miss pertanyakan di sini molnya udah ketahuan belum? Berapa nilai molnya? Belum. Berarti harus dicari Bagi. dulu kan? Iya. Dicari dulu. Caranya gimana? Cara nyari molnya? Tak tahu. Ayo, gimana? Rumus mol apa? Balik lagi. Berarti hubungan mol dengan massa. Mol sama dengan? Rumusnya apa, Hen? Massa per Ayo. MR. Oke, massa per MR. Berarti massanya di sini berapa Massa nih per masanya? Masanya berapa? Masanya Masanya 3,2. 3,2. Kemudian MR-nya berarti tinggal kita jumlahkan nilai AR dari 36. oksigen. Oke, kita hitung massa per MR. Massanya 3,2 dibagi 2 kali 16 atau 32 ya ini. Oh, iya. Yang bawah itu berarti bernilai 30. Gimana sih? Bernilai 32. Sama dengan berapa? 1. 0,1 ya. Karena komanya 3,2 dibagi 32 ya. 0,1. Nah, dari sini kita udah punya nih nilai mol. Tinggal kita masukkan ke rumus yang volume berhubungan dengan STP. Tadi apa rumusnya? Volume sama dengan Mol dikali 22. mol dikali oke. Mol dikali 22,4. Berarti 0,1 kali 22,4 hasilnya? Ayo, tinggal pindahin komanya. 2,24. Oke, 2,24 liter. Gampang kan? Gampang. Oke, lanjut ya. Soal yang ketiga. Coba Hen, baca Hen. Massa dari 1,204 dikali 10 pangkat 23 atom Fe adalah Oke, ini ditanyakan massa, tapi ada jumlah atom. Berarti pakai rumus yang mana nih? Massa. Ayo, gimana ini ya? Ditanyakan massa, tapi di sini ada jumlah atom. Yang dikali kan, Miss? Kenapa? Iya, so pakai rumus yang mana? Massa sama dengan mol kali air. Mol dikali AR. Molnya di mana?
Harus dicari dulu kan berarti molnya. Dicari dari mana? Ayo. Dari 3 rumus Massa tadi aja. ya, massa Dari 3 per rumus yang tadi. Kan ada 3 jenis tuh. Kalau yang ada atom-atom itu berarti hubungannya dengan apa? Tadi ada atom, ion, molekul. Berarti berhubungan dengan jumlah partikel ya. Artinya di sini kita harus mencari molnya dulu. Udah diketahui nilai atomnya. Berarti mol sama dengan berapa? massa per Jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Kita masukin aja 1,2 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi Hen, kalau misalnya ada yang kayak gini nih, tanda pokoknya yang ada pangkat-pangkatnya, kayak ini nih, 10 pangkat 23. Berarti ini berhubungan dengan jumlah partikel ya, gitu aja. Nah, kemudian hasilnya berapa? 1,2. Coret ya. 10 pangkat 23 sama coret aja. 1,2 dibagi 6. Berarti hasilnya berapa? 1,2 bagi 6? Berapa? kurang. Gampang tuh kelipatannya. 12 dibagi 6? 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kan? Cuma karena di sini ada koma berarti hasilnya menjadi 0,2 ya. Oke, itu mah ngecoh kokomaan doang, gampang. Berarti kita udah punya mol nih, baru ke rumus massa. Apa tadi rumusnya? Massa sama dengan? Massa mol kali AR ya. Sip. Molnya 0,2 kita masukkan. AR-nya berarti 56 ya. Hasilnya 56 dikali 2. Berapa? 112. 112. 112 atau 11,2 atau 1,12. Di sini ada koma nih. Ada koma. Ayo. Berapa? 1,2. 11,2. 11,2 ya, komanya cuma 1. Berarti 11,2 gram. Oke, lanjut. Berapa jumlah molekul dari 3,36 liter gas CH4? Oke, perhatikan di sini. Kalau tadi itu berhubungan dengan jumlah partikel karena ada nilai 1,2 kali 10 pangkat 23. Sekarang di sini ada liter. Berarti liter ini berhubungan dengan apa? S, T, P ya. Berarti berhubungan dengan STP. Artinya kita cari dulu apa? Cari dulu molnya. Jumlah molekul berarti sama menggunakan rumus yang jumlah partikel ya. Tapi kita nyari molnya dulu dari liter ini. Berarti rumusnya apa? Rumusnya apa? Liter yang ada liter volume. Mol sama dengan titik-titik dibagi titik-titik. Massa. Mol sama dengan volume ya. Kan STP itu berhubungan dengan volume. Berarti volume yang 3,36 yang Miss buletin dibagi 22,4 itu adalah ketentuan rumusnya ya. Ngerti? Iya. Ngerti nggak Hen? Atau masih bingung? Yang ini. Oke, berarti tinggal masukin aja volumenya 3,36 dibagi 22,4. Hasilnya berapa? Langsung aja ya, 0,15. Nah, dari sini baru kita masuk ke rumus yang jumlah partikel.
jumlah molekul, berarti artinya jumlah partikel sama dengan, ada tuh di atas. Gimana? Masih belajar. Tinggal dikali kan? Mol dikali dengan nilai 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau ini namanya tetapan Avogadro ya. Nilai 6,02 itu adalah tetapan Avogadro. Yang ini nih. Yang tadi di awal. Ya. Oke, lanjut. Berarti hasilnya berapa? 0,5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berapa, Hen? Gak tahu, Miss. Gak mau ngitungin. Gak mau ngitung. Kumaannya banyak Gimana ini? banget. Hasilnya adalah 9,03 kali 10 pangkat 23 ya. Oke, lanjut. Lanjut gak nih? Semangat ya. Oke. Kemudian selain yang tadi hubungan yang 3, nah sekarang ada rumus di konsep mol itu yang bukan keadaan standar. Jadi tidak pada keadaan standar. Ini di sini itu nanti ada rumus persamaan gas ideal. Masih ingat nggak apa sih persamaan gas ideal? Enggak, aduh. Enggak terus. Ini menikmati liburan nih. Melupakan semuanya. Yang perlu dilupakan itu cukup mantan aja, Hen. Kalau pelajaran nggak usah. Oke, lanjut ya. Bukan keadaan standar. Nah, di sini PV sama dengan nRT. Kalau P itu apa? P itu apa? Apa? P. P adalah tekanan nih di sini. P-nya itu tekanan. Kalau V itu menunjukkan volume ya. Kalau N apa N? N itu tanda apa? Mol. Masa. Mol ya. Kalau R. Kalau R di sini R itu adalah tetapan ya. Tetapan yang bernilai berapa? Si R ini 0,082. Oke, 82 ya. Kalau T suhu ya. 20. Suhu di dalam satuan Kelvin ya. Jadi nanti suhunya itu harus kita rubah ke Kelvin, jangan dalam derajat Celcius. Nah, gimana sih cara ngerubahnya dari derajat Celcius ke Kelvin? Masih ingat nggak? Tinggal ditambah berapa di sini? Ditambah 183. Ditambah 100. 173. Suhu ditambah 273. Ingat-ingat ya. 273. Kalau pada tekanan dan suhu yang sama, di sini ada juga nih rumusnya. Kalau tadi bukan pada keadaan standar, sekarang pada tekanan dan suhu yang sama. Kita tinggal membagi mol dengan volume ya, ini lebih gampang nih. Jadi kita membandingkan mol per volume. Jadi mol yang pertama misalnya kita membandingkan antara CH4 dengan C2H5. Jadi nanti masing-masing memiliki nilai volume sama molnya. Nah, salah satu dari ini, baik itu misalnya si volume atau mol, salah satunya itu nggak akan diketahui ya. Jadi kita cari nilainya. Pokoknya antara dari ke 4 ini ya, nanti itu dicari. Oke, ini ketutup ya. Ini hapus lagi ya. Untuk ingat-ingat aja kalau R itu berapa R? 0,082. Kalau suhu ditambah 273. Nah, di sini ada soal
volume dari 3 gram C2H6 pada suhu 27 derajat 2 atmosfer adalah dengan ARC12 H-nya 1. Oke, di sini ada C2H6. Apa sih C2H6? Namanya apa? C2H6. Nah, C2H6 itu dia adalah senyawa alkana ya. Nanti kalian akan pelajari tentang hidrokarbon di kelas 11. Ini namanya etana ya. Etana C2H6 itu. Jadi senyawa etana ini berapa sih volumenya? Kita gunakan yang tadi pada keadaan standar. Kenapa kita gunakan rumus yang pada keadaan bukan standar? Maaf, bukan standar. Karena di sini ada nilai dari derajat Celcius dan atmosfer ya, atau tekanan. Berarti kita gunakan yang bukan keadaan standar. Tinggal masukkan berapa sih tekanannya di sini? Tekanannya adalah nilai tekanannya 2 ya. Berarti 2 dikali volume sama dengan molnya berapa nih di sini? Berarti mol dari si C2H6 ya. Berarti 2 dikali molnya 0,1 dikali 0,082 dikali 300 bentar. Kenapa kok tiba-tiba ada muncul 0,1? Dari mana 0,1 ini si mol ini? Dari tadi. Dari mana, Hen? Oh, nilai massa per. Nah, ini nilai ini nih. Yang 0,1. Masanya berapa di situ? 3. Oke, 3. Kemudian MR-nya dibagi berarti 2 dikali AR dari 30. C itu berapa? 12 ditambah berapa? 30. Berarti 3 dibagi 30 hasilnya 0,1 ya. Berarti V-nya tinggal kita bagi aja ya, bagi hasilnya 2,46. Nah, ini molnya tadi ya, kelewat. Molnya itu adalah 3 dibagi 30. Ya udah ya barusan. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 3,2 gram CH4 dengan MR16 mempunyai volume 2 liter. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume dari 2,8 liter gas N2 adalah, nah ini pakai rumus yang mana coba Hen? Rumus yang dipakainya yang mana? Pakai yang ini Miss, yang sama, yang dibandingkan. Iya, ini kan suhu dan tekanan tertentu ya, ada keterangan ini nih. Suhu dan tekanan tertentu berarti pada keadaan P dan T-nya sama ya. Berarti rumusnya apa kalau gitu? N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Oke, yang jadi N1 siapa? Yang jadi N2 siapa? N1 3,2, N2-nya. Oke, gini aja gampang. Misalnya N1-nya itu si CH4 ya. Jadi CH4 itu sebagai yang pertama ya. Kemudian N2 adalah zat yang kedua. Tuh ya. N1 berarti molnya kan. Tadi rumusnya N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, mencari mol dari yang pertama berarti 3,2 gram dibagi 16. Dari mana 16? 16 itu adalah MR dari CH4. Udah ada ya di situ hasilnya 0,2 mol. Nah, sekarang apalagi yang perlu kita cari? Berarti apa? Mol yang kedua. Caranya gimana? Di sini ada 2,8 liter. Berarti kita gunakan rumus mencari molnya itu pakai yang STP ya, atau mol sama dengan
Ayo, mol sama dengan, tadi balik lagi ke rumus yang pertama, yang 3. Mol sama dengan Ada liter-liter nih, STP. ada volume. Volume. Ingat, ada Mol sama volume. dengan Berarti, volume per 22,4. nah, sip, pinter. Berarti, mol yang kedua itu sama dengan 2,8 dibagi 28. Sorry. Kok ini pakai 28? Ini liter ya? Oh, berarti ini bukan liter ya, masa ini salah soalnya. Harusnya ini gram, 2,8 gram. Kayak ada kesalahan ya di sini. Untuk liter ini kita ganti dengan gram. Gram ya di sini. Oke, lanjut. Kita masukin aja 0,2 berarti dibagi 2. Nah, 2 ini dari mana? Volume, berarti dari yang 2 liter ya, mempunyai volume 2 liter. Kebayang nggak, Hen? Gimana, Miss? Kemudian, yang ini nih, ini kan N1-nya itu 0,2 ya. Ya. Yang ini nih N1-nya 0,2 dari sini. Oke? Kemudian, yang liter, nih yang bawahnya, bentar, biar. Yang 2 ini itu dari sini. Volume 2 liter. Ya. Terus 0,1 yang N2 itu dari sini. Masuk ke sini. Si yang keduanya adalah ditanyakan. Bayang? Yang barusan? Bisa hapus lagi ya, biar nggak pusing. Oke, nah itu. Tinggal hasilnya berapa? 0,2 bagi 2, 0,1. Kemudian 0,1 per V2. Berarti V2-nya sama dengan? Ayo, V2-nya sama dengan jeng-jeng. Berapa, Hen? Ini tinggal nyari nih, tinggal hasil akhirnya. Kalau ada gini dikali dibagi. Ayo. Berarti dibagi ya, V2 sama dengan 0,1 dibagi 0,1. Hasilnya berarti 1 liter ya. Tinggal dibagi aja. Kayak ini rumus yang tadi pada keadaan sama ya antara suhu dan tekanan. Sampai sini sebelum lanjut, ada yang mau ditanyain lagi? Yang masih bingung nggak, Heni? Ayo, sebelum latihan soal nih, nanti ada latihan soal. Nyobain dong, barusan kan sama Miss dikasih tahu, diajak bareng. Nanti sendiri cobain berapa hasilnya. Udah ngerti sebelum ke latihan soal? Ada yang mau tanyain nggak? Enggak. Oke, lanjut ya. Ya. Sekarang kita ke soal latihan. Coba kerjain. Pakai rumus yang mana? Nanti hasilnya berapa? Sok. Miss kasih waktu 2 menit aja cukup ya? Bentar, Miss. Oh, gampang kok, gampang. Gampang. No, Udah kebayang pakai rumus yang mana belum? pakai rumus yang PV sama dengan NRT, Miss. Hati-hati. Di sini 0 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer. Berarti ini pada keadaan apa? Standar ya. Pada keadaan standar. Jadi di sini nggak disebutkan STP, tapi kita harus tahu bahwa 0 derajat 1 atm itu pada keadaan standar. Berarti bukan yang PVNRT. Kalau yang PVNRT itu justru yang bukan standar. Bukan. Biasanya nilai derajatnya itu lebih dari 0. Nah, itu baru gunakan yang bukan STP ya. Sok cari dulu hasilnya berapa. Berarti langkah pertama ngapain dulu nih? Rumusnya udah kebayang belum nih? Nanti malah diem terus bingung. Rumusnya awalnya dari mana dulu nih langkahnya?
untuk mendapatkan volume. Kalau rumus STP-nya apa? Tadi, rumus STP. Mol sama dengan apa? Masa per itu. Volume, berhubungan dengan volume. Mol sama dengan V dibagi 2,4. Oke, nah itu untuk mencari volumenya. Tapi di sini ada keterangan 11 gram. Tuh, ada 11 gram. Berarti harus dicari dulu molnya. Sok, cari dulu molnya sama Heni. Pakai rumus yang mana nyari molnya? Masa Per MR ya, good. Coba sok cari. Cari dulu. Nanti kalau udah dapet molnya baru dimasukin ke rumus yang volume. Sebelas bagi 4. Ayo, berapa? MR-nya berapa? Tinggal hitung aja. Oh ya, siap. (0,2). Itu untuk nilai apanya? Molnya. Nilai molnya. Oke, udah selesai belum sampai situ? Yang ditanyakan apa? Volume ya. Berarti mol yang dihasilkan barusan itu dimasukkan ke rumus volume. Berarti tinggal dikali dengan 22,4. So, berapa hasilnya? Ngaliinnya bisa. Atau dikali. Manual aja, gimana sih? Ayo, berapa hasilnya? 0,2 dikali 22,4. Hasilnya nggak tahu nih. Nggak mau ngetes. Kotret atau 22,4 dikali 2 berapa? 44. Jeng, hasilnya tebak aja berapa? Udah dihitung belum? Hasilnya berapa? Biar bisa. Ketemu nggak? Gak tahu, Miss. Nggak tahu, nggak ngitung. Oke, kalau nggak ngitung, tadi kan langkahnya udah jelas ya. Pertama itu kita cari molnya dulu dari 11 dibagi MR. Kemudian setelah dapat mol berarti tinggal kita kali dengan 22,4. Jawabannya itu 5,6 liter ya. Nah, caranya gimana? Berarti 11 dibagi 44 hasilnya 0,25. Kemudian 0,25 itu kita kali 22,4. Hasilnya adalah 5,6. Yaitu langkah-langkahnya ya. Tadi sudah Miss jelaskan. Nah, sekarang terakhir deh. Terakhir sebelum Miss tutup. Ada soal yang kedua. Ini pakai rumus apa nih? Rumusnya pakai apa? Pakai yang nih, ada nilai ini nih. NRT. Berarti sama PV NRT, betul ya. Nah, pakai rumus itu. Caranya gimana? Tekanannya nilainya berapa nih? Tekanannya 1. Terus gimana, Hen? Coba jelasin deh. Nggak dihitung juga, jelasin langkah-langkahnya. Berarti P-nya sama dengan
1. 1. Kemudian V-nya itu Volume. ditanyakan ya di sini. Volumenya itu ditanyakan ini nih. Terus Ya, sama dengan nRT. Molnya berarti kita cari dari nilai ini 3,2 dibagi O2. Tadi ada nih di contoh soal, masih ingat nggak 32. hasilnya berapa? Oke, 32 berarti hasilnya 0,1 ya. 3,2 dibagi 32. Kemudian R-nya berapa nih? Nilai tetapannya masih ingat nggak? R-nya R-nya 0,82. 0,082. Kemudian suhunya di sini 27 derajat Celcius. 300. Oke, tinggal ditambah 273 ya, jadi 300. Nah, itu langkahnya kalau ada soal gini cara ngitungnya gitu. Oke, hasilnya itu 2,46 ya. Tadi betul PVNRT, molnya cari dulu 32,32, 0,1. Tinggal masukkan P-nya sama dengan 1, volume ditanyakan. Molnya itu yang mana? Molnya itu yang hasil ini ya. Masuk ke sini. R-nya 0,082 kali 300. Maka hasilnya gampang lah ya, ini nanti coba aja hitung. Hasilnya itu sama dengan 0,1. Nah, hasil akhirnya 2,46 ya. Nah, mungkin ini soal terakhir ya, soal latihan terakhir. Nah, jangan lupa nanti Miss kasih soal buat latihan ya. Ada soal buat latihan, gak banyak kok, cuma 5 soal aja biar lebih mantep lagi ya, paham sama materi tentang konsep mol. Jadi nanti coba kerjain sama Henny. Nanti ke Miss Lina liatin Miss hasilnya berapa gitu ya. Nah, mungkin terima kasih untuk pertemuan sekarang. Cukup sekian dulu. Nanti pertemuan berikutnya jangan lupa ikut lagi bersama Miss Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga